Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat terus mempelajari dan mengkaji beberapa pokok ajaran Islam yang kita ambil dari kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid. Hadirin serta seluruh pendengar kajian ini di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah merupakan kajian yang terakhir sebelum Ramadan, kemudian selama Ramadan dan beberapa pekan bulan Syawal kita libur. Kemudian nanti setelah masuk belajar kembali maka kita akan mulai lagi kajian Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid. Kita berhenti pada perkataan al-musannif rahimahullah dalam ayat yang terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 44 serta penjelasannya, yaitu firman Allah Ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat itu semuanya hanyalah milik Allah. Akan kita lanjut pembahasan pada ayat berikutnya, yaitu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlihi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, yang terdapat dalam surat Kursi, dalam surat Al-Baqarah ayat Kursi ayat 255. Firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Penyusun kitab Fathul Majid menjelaskan, qad tabayyana mimma taqaddama minal ayat anna syafa'ata allati nafaha al-Qur'an hiya allati tutlabu min ghairillah. Sudah jelas melalui ayat-ayat terdahulu bahwa syafaat yang dinyatakan tidak ada di dalam Al-Quran adalah syafaat yang diminta selain dari Allah. Karena syafaat itu semuanya hanya milik
Allah, dimintanya hanya kepada Allah dengan persyaratan-persyaratan. Yang pertama, yang memberikan syafaat mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, yang mendapatkan syafaat diridhoi oleh Allah. Jadi syafaat itu semuanya hanya milik Allah, dimintanya hanya kepada Allah. Dan syaratnya yang memberi syafaat harus mendapatkan izin dari Allah, dan yang mendapatkan syafaat diridhoi oleh Allah. Dan syafaat ini nanti diberikan pada hari kiamat, pada hari akhirat. Maka itu adalah tentang syafaat yang dinyatakan ada di dalam Al-Quran atau dinyatakan ada oleh Al-Quran. Kemudian ada syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255, terdapat bayan anna syafa'ata innama taqa'u fid daril akhirah biiznihi, bahwa syafaat itu tidak lain terjadi pada hari akhirat. Syafaat itu terjadi nanti di hari kiamat, di hari akhirat, dengan izin dari Allah. Karena Allah mengatakan illa biiznih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi nanti di hari kiamat, di hari akhirat, itu terjadi dengan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Surat Taha ayat 109. Pada hari itu syafaat tidak berguna kecuali orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman dan diridhoi oleh Allah perkataannya. Jadi yang mendapatkan syafaat diridhoi oleh Allah, yang memberikan syafaat mendapatkan izin dari Allah. Fabayyana annaha la taqa' li ahadin. Maka Allah menjelaskan sesungguhnya syafaat itu tidak terjadi pada siapapun illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat. Pertama, idznur rabbi ta'ala lisyafi' ay yashfa', izin dari Allah Rabbul Alamin kepada si pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Izinnya kapan turun? Nanti pada hari kiamat, bukan sekarang. Jadi dimintanya kepada Allah, bukan kepada si pemberi syafaat sekarang. Karena kalau meminta syafaat kepada Nabi SAW sekarang, atau kepada malaikat sekarang, atau kepada siapapun sekarang, itu namanya berdoa kepada selain Allah dan hukumnya syirik. Kalau minta syafaat sekarang kepada Allah, memohon harapannya, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya mendapatkan syafaat. Syaratnya satu, bertauhid. Akan mendapatkan syafaat dari Allah orang yang bertauhid. Maka tidak boleh syafaat itu dimintakan kepada selain Allah. Karena syafaat tidak terjadi pada siapapun kecuali dengan dua syarat. Satu, izin dari Allah SWT bagi si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, dan itu terjadinya nanti. Yang kedua, waridhahu 'anil ma'dzun bis syafa'ati fih. Yang kedua, ridha Allah terhadap orang
yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, ridho Allah terhadap orang yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Si pemberi syafaat mendapatkan izin untuk memberi syafaat. Kemudian yang mendapatkan syafaat diizinkan, diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan izin. Maaf saya ulangi, Allah ridho kepada yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Jadi yang mendapatkan syafaat harus mendapatkan ridho dari Allah. Dan Allah tidak ridho apabila seseorang berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan meminta syafaat sekarang kepada yang bukan memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat hanya Allah. Maka kalau syafaat itu diminta kepada yang selain Allah, maka ini hukumnya syirik, karena itu sama artinya dengan berdoa kepada yang selain Allah. Wa huwa ta'ala la yardha minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah illa ma urida bihi wajhuhu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho terhadap perkataan dan tidak akan ridho terhadap perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin, kecuali apabila dimaksudkan untuk wajah Allah. Jadi perkataan apa saja, perbuatan apa saja yang zahir maupun yang batin tidak akan diridhoi oleh Allah kecuali jika perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu dimaksudkan untuk wajah Allah. Maksudnya adalah untuk mencari ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaqiyal 'abdu bihi rabbahu mukhlishan ghaira syakin fi dzalik. Kemudian hamba menjumpai Rabbnya dalam keadaan ikhlas, tidak ragu-ragu di dalam yang demikian itu. Jadi seseorang mati, meninggal dunia, menghadap kepada Allah dalam keadaan ikhlas matinya, yaitu ikhlas ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah SWT dan tidak ragu, tidak ada kebimbangan terhadap keimanan, terhadap tauhid. Itu yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya harus karena wajah Allah. Perkataannya harus karena wajah Allah. Pelakunya itu ikhlas, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kama dalla ala dzalikal hadits as-sahih. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis sahih, dan hadis ini banyak. Hadis yang seperti ini banyak. Di antaranya disebutkan dalam Sunan Nasa'i yang oleh mualliq disebutkan hadis hasan dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, fa'adaha thalatha marrat yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, thumma qala inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wabtagha bihi wajhahu wabtughiya bihi wajhuhu. Ini hadis hasan
diriwayatkan oleh Imam Nasai, dan hadisnya ada banyak sekali, bahwa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana ya Rasulullah, engkau lihat seseorang yang berperang, tapi dia perangnya untuk mencari bayaran, berperang menjadi tentara bayaran, wadzikra, dan mencari nama, berperangnya karena ingin dapat bayaran dan supaya disebut namanya. Malahu, apa yang akan dia peroleh ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "La syai'a lahu." Dia tidak mendapat apa-apa. Kemudian orang ini bertanya, mengulanginya sampai 3 kali. Rasulullah pun menjawab 3 kali semacam itu, la syai'a lahu. Dia tidak akan dapat apa-apa. Artinya berperangnya tidak ikhlas karena Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali, sungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali jika amalan itu ikhlas karena Allah. Wabtughiya bihi wajhuhu, dan yang dicari dengan amalan itu adalah wajah Allah. Jadi seseorang yang akan mendapatkan syafaat, seseorang yang akan mendapatkan pahala dari Allah, pertolongan dari Allah, jika dia mati dalam keadaan ikhlas beribadah kepada Allah dengan segala amal perbuatannya, termasuk perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang lahir maupun batin, termasuk diantaranya adalah masalah jihad. Ini yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah. Wa sayati dzalika muqarraran min kalami Syekhul Islam rahimahullah. Akan datang sesuatu yang ditegaskan tentang hal itu dari perkataan Syekhul Islam rahimahullah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari perkataan Syekhul Islam menegaskan masalah ini. Selanjutnya qala al-musannif rahimahullah taala wa qawlihi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Terdapat dalam surat An-Najm ayat 26. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi yang dikehendaki dan Allah ridha. Syafaat malaikat di langit tidak berguna sedikit pun kecuali sesudah Allah memberikan izin bagi siapa yang dikehendaki untuk memberikan syafaat dan Allah ridha kepada yang mendapatkan syafaat. Qala Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, wa kam min malakin fis samawati, ayat yang tadi, la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Itu ayat ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, yang kita sebutkan tadi dalam ayat kursi Al-Baqarah 255. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Demikian juga seperti firman Allah Ta'ala yang lain, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan baginya.
Fa idza kana hadza fi haqqil malaikatil muqarrabin, apabila ini terkait dengan hak para malaikat yang didekatkan kepada Allah, fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun syafa'ata hadhil andad indallah. Kalau malaikat saja syafaatnya tidak berguna di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin, bagaimana kalian wahai orang-orang bodoh mengharapkan syafaatnya berhala-berhala yang dijadikan sebagai pesaing-pesaing di sisi Allah. Jadi berhala-berhala itu lebih tidak akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah, karena berhala-berhala itu dijadikan sebagai pesaing-pesaing bagi Allah. Malaikat saja tidak berguna syafaatnya kalau tidak mendapatkan izin dari Allah. Kalau yang diberi syafaat itu tidak mendapatkan ridha dari Allah. Wa huwa lam yashra' ibadataha, sedangkan Allah tidak mensyariatkan ibadah kepada berhala-berhala ini. Jadi bagaimana kalian orang-orang bodoh berharap syafaat dari para andad, dari para berhala yang dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Bagaimana mengharapkan syafaat di sisi Allah dari mereka, sedangkan Allah tidak pernah menetapkan syariat untuk beribadah kepada berhala-berhala itu. Wala adzina fiha, dan Allah tidak mengizinkannya. Bal qad naha anha, bahkan Allah telah melarangnya. An alsinati jami'i rusulihi, melalui lisan para rasulnya. Wa anzala bin nahyi an dzalika jami'a kutubihi, dan Allah telah menurunkan larangan untuk berbuat syirik yang demikian itu, telah menurunkan semua kitab-kitabnya yang berisi larangan untuk berbuat penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah, selanjutnya al-musannif rahimahullah mengatakan, wa qawlihi qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adhina lah hatta idza fuzzi'a an qulubihim ila akhiril ayat. Surat Saba ayat 22 sampai 23. Katakanlah ya Muhammad, ud'u, serulah, berdoalah kepada berhala yang kalian anggap bisa memberi selain dari Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki meskipun hanya seberat biji dzarrah, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka tidak mempunyai andil di dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah tidak mendapatkan bantuan apapun dari mereka di dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, dan tidaklah syafaat berguna di sisi Allah kecuali bagi orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim ila akhiril ayah, seperti judul pembahasan pada bab sebelumnya.
muallif Fathul Majid rahimahullah menjelaskan, qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau menukil perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau Ibnul Qayyim mengatakan fil kalam ala hadhil ayat, ketika membicarakan tentang ayat-ayat ini, Ibnul Qayyim berkata, wa qad qata'allahu al-asbab allati yata'allaqu biha al-musyrikuna jami'aha. Sesungguhnya Allah telah memotong seluruh sebab, jami'aha semuanya, yang kaum musyrikin bergantung kepada sebab itu. Jadi ini diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dijadikan sebagai gantungan oleh kaum musyrikin diputuskan oleh Allah seluruhnya. Fal musyriku innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Orang musyrik menjadikan sesembahannya disembah oleh orang musyrik karena dia berharap akan mendapatkan manfaat. Wan naf'u la yakun illa mimman fihi khaslatun min hadhil arba'. Jadi orang musyrik menjadikan sesembahannya itu karena dia atau mereka berharap akan mendapatkan manfaat. Tetapi manfaat itu tidak akan ada kecuali dari yang pada dirinya ada khoslah min hadhil arba'. Ada apa namanya? Ada khoslah, ada unsur dari empat ini. Jadi manfaat itu tidak akan ada kecuali dari yang memiliki salah satu di antara empat hal yang disebutkan dalam ayat di atas. Pertama, imma malikun lima yuriduhu abiduhu minhu. Pertama, dia adalah pemilik terhadap apa yang diinginkan oleh penghambanya. Ya, dia pemilik, dia memiliki dari apa yang diinginkan oleh penyembahnya darinya. Satu, fa illam yakun malikan. Yang kedua, kalau dia tidak memiliki, kana syarikan lil malik, dia adalah teman bagi si pemilik, sekutu bagi si pemilik. Ini yang kedua. Fa illam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahira. Yang ketiga, kalau dia bukan teman, bukan sekutu bagi si pemilik, paling tidak dia adalah pembantu bagi si pemilik. Yang keempat, fa illam yakun mu'inan wala dhahiran kana syafi'an indahu. Kalau dia bukan pembantu bagi si pemilik, maka dia adalah pemberi syafaat di sisinya, sebagai perantara yang memberikan syafaat di sisi pemilik. Jadi saya ulangi, satu, memiliki. Yang kedua, kalau tidak memiliki, paling tidak dia adalah teman bagi yang memiliki, sekutu bagi yang memiliki. Kalau bukan sekutu bagi yang memiliki, maka dia adalah pembantu si pemilik. Kalau bukan pembantu, maka dia adalah orang yang punya apa namanya? Punya akses untuk memberikan syafaat di sisi orang yang memiliki. Kalau keempat-empatnya tidak ada, maka berarti tidak akan bisa memberikan apa-apa. Dan ayat ini menjelaskan begitu. La yamlikun mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Enggak punya apa-apa.
meskipun hanya seberat biji dzarrah di langit maupun di bumi. Yang kedua, dia bukan pembantu, bukan teman, bukan sekutu. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Tidak pernah menjadi sekutu Allah di dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Yang kedua. Yang ketiga, wa ma lahu min zahir. Allah tidak pernah dibantu oleh berhala-berhala ini, oleh sesembahan-sembahan yang mereka sembah ini. Kemudian mereka itu juga tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali yang diizinkan oleh Allah. Siapapun yang disembah, apakah yang disembah malaikat, apakah yang disembah manusia, jin, setan, tidak bisa, tidak memiliki keempat hal ini. Yang terakhir syafaat, akses untuk memberikan syafaat di sisi Allah. Ini tidak akan terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Siapa yang diizinkan? Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus memberikan syafaat kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Meskipun sudah diizinkan, tapi dia memberikan syafaat kepada yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak akan ada, tidak bisa. Dan dia tidak mungkin memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka keempat hal ini tidak ada, satu pun tidak ada. Fanafa subhanahu al-maratib al-arba'a nafyan murattaban. Maka Allah meniadakan keempat hal ini secara berurut. Allah Subhanahu wa taala meniadakan keempat hal yang tadi disebutkan di atas secara berurut. Muntaqilan minal a'la ilal adna. Berpindah dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah. Yang paling tinggi memiliki. Selanjutnya kalau tidak memiliki dia sekutu. Selanjutnya kalau dia bukan sekutu dia pembantu. Kalau tidak memiliki, tidak sekutu, tidak pembantu, maka paling tidak dia punya akses untuk memberikan syafaat. Punya kekuatan untuk memberikan syafaat di sisinya. Tapi ini semuanya tidak ada. Fanafa al-milka wasyirkata wasyarikah. Pertama, Allah meniadakan kepemilikan dari yang selain Allah. Demikian juga penyekutuan tidak ada. Bukan sekutu bagi Allah. Wal mudhaharah. Demikian menjadi pembantu juga tidak ada. Wasyafa'ah, dan syafaat allati yathlubuhal musyrik, syafaat yang diminta oleh orang musyrik. Ini semuanya tidak ada. Wa athbata syafa'atan la nasiba fiha al musyrik. Tapi kemudian Allah menetapkan adanya syafaat. Allah menyatakan ada syafaat, tapi syafaat itu tidak menjadi bagian dari orang musyrik. Artinya syafaat itu bukan bagiannya orang musyrik. Allah menetapkan ada syafaat, tapi syafaat yang dinyatakan ada oleh Allah itu orang musyrik tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Wahia as-syafa'atu bi'idnihi, yaitu syafaat dengan izin dari Allah. Fakafa bihadhil ayah nuran wa burhana. Maka cukuplah ayat ini sebagai nur, sebagai obor, wa burhanan, dan sebagai petunjuk, wa tajridan litauhid, dan sebagai tajrid, pemurnian terhadap tauhid. Cukup ayat ini untuk memurnikan tauhid. Cukup ayat ini sebagai obor untuk kita berjalan. Cukup ayat ini sebagai petunjuk. Cukup ayat ini untuk memurnikan tauhid. Wa qat'an li usulis syirki wa mawaddihi liman aqalaha. Dan cukup sebagai pemotong akar-akar kemusyrikan dan unsur-unsur kemusyrikan bagi orang yang paham mengenainya. Cukup dengan ayat ini.
sudah untuk memotong kemusyrikan dari akar-akarnya dan menghabisi semua unsur-unsur kemusyrikan. Wal Qur'anu mamlu'un min amthaliha wa nadhairiha. Al-Qur'an penuh dengan ayat-ayat yang semisal dan yang senada. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun bidukhulil waqi'i tahtahu wa tadammunihi lahu. Tapi kebanyakan manusia tidak merasa bahwa dia terjatuh dalam fakta kemusyrikan ini. Dia menganggap bahwa kemusyrikan itu tidak waqi' pada diri mereka pada zaman sekarang ini. Jadi menurut mereka kemusyrikan itu tidak waqi' dalam kehidupan yang sekarang ini. Wa yadhunnunaha fi naw'in wa qaumin qad khalau min qabl. Mereka menyangka bahwa ayat-ayat tentang kemusyrikan ini, ayat-ayat tentang tidak adanya syafaat dan ayat-ayat tentang kemusyrikan ini mereka sangka hanya dalam satu jenis dan satu kaum yang sudah berlalu sebelumnya. Sekarang tidak ada lagi, sekarang kan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin sekarang adalah semuanya, artinya orang-orang yang Islam semuanya adalah kaum muslimin. Ayat-ayat ini tidak mengenai mereka, tidak waqi' pada mereka, tidak terjadi pada mereka. Tapi ayat-ayat ini terkait dengan satu jenis dan satu kaum tertentu yang sudah berlalu sebelumnya. Ini menurut anggapan banyak kaum muslimin. Jadi kalau ayat-ayat yang berbicara tentang syirik, oh itu dulu, sekarang enggak. Bukan kami, bukan sedang mengingatkan kami. Tapi itu kisah yang telah berlalu. Jadi seperti dongeng yang tidak ada manfaatnya. Wal'iyadu billah. Walam yuqibu waritha, dan mereka tidak menjadi generasi yang mewarisi tentang kemusyrikan ini. Wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina fahmil Qur'an, dan inilah dia yang menghalangi seseorang untuk faham terhadap Al-Qur'an. Jadi ini hal yang semacam ini, anggapan yang keliru semacam ini yang menghalangi hati seseorang sehingga tidak memahami Al-Qur'an. Wala amrullah in kana ulaika qad khalau faqad warathahum man huwa mithluhum aw syarrun minhum. Sungguh, meskipun sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin zaman dahulu itu sudah berlalu, tapi telah mewarisi orang yang seperti mereka atau bahkan lebih buruk daripada orang-orang musyrik terdahulu. Ada pewarisnya, orang yang semisal dengan kaum musyrikin terdahulu atau bahkan lebih buruk dari kaum musyrikin terdahulu, audunahum, atau lebih ringan kemusyrikannya dari orang-orang terdahulu. Wa tanawwulul Qur'an lahum katanawulihi liulaika. Mencakupnya Al-Qur'an terhadap kaum musyrikin terdahulu itu seperti mencakupnya Al-Qur'an terhadap kaum musyrikin zaman sekarang. Jadi tidak beda. Al-Qur'an menceritakan tentang kaum musyrikin terdahulu itu berlaku untuk yang sekarang. Peringatan untuk orang terdahulu dan peringatan untuk orang yang sekarang. Peringatan orang yang terdahulu maksudnya yang hidup pada zaman Nabi SAW, dan peringatan untuk orang-orang yang sekarang supaya tidak melakukan hal yang sama dengan kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Ini kita cukupkan sampai sekian saja dulu. Insya Allah kita lanjut
pada kesempatan yang lain terpaksa tidak selesai, harapannya selesai sampai sebelum qala al-musannif rahimahullah, tapi kita masih berada di tengah-tengah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah mengenai ayat yang terdapat di dalam surat Saba ayat 22 sampai ayat 23. Ini saja yang kita bahas. Nas'alullaha lana wa lakumut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.